ketika disampaikan, diinformasikan, kaget nasabahnya. Ada perbedaan yang signifikan gitu. Setelah diselidiki dan segala macam, ternyata ada satu fraud gitu ya, ada satu kejahatan keuangan yang dilakukan, satu transaksi keluar dari bank yang tidak diotorisasi oleh nasabah. Shalom semua, welcome to Market Visum. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. Yes. Hari ini kita punya satu topik yang menarik, yaitu building productive team. Yep. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera perkenalkan narasumber kita hari ini. Silakan Ko, boleh memperkenalkan diri. Ya. Halo, nama saya Johan. Saat ini saya bekerja di salah satu bank asing yang pusatnya di UK. Saat ini saya juga melayani sebagai tim leader di TL saya Vika, TL Oh, wow. ya, di GMS 2 Surabaya Selatan, under Pastor Albert, host pastornya. Kemudian juga di ibadah, saya melayani di Greater Ibadah GMS 2 Surabaya Selatan. Yes. Oke. Gimana Vika? Kita mau tanya-tanya. Nah, ini saat ini saya pernah dengar nih, Ko. Jadi, Ko Johan ini memimpin beberapa orang dalam tim yang kalau boleh nih, Ko, boleh nggak disebutin, di-spill dulu productivity-nya dalam timnya Koko ini seperti apa secara nominal? Ya, jadi di perusahaan ini saya itu di divisi wealth management ya. Ini yang melayani nasabah-nasabah priority, kemudian nasabah private gitu ya. Jadi saat ini saya handle 8 orang RM. Jadi kami menyebutnya RM atau relationship manager, Vika. Jadi satu RM ini mengelola dana kelolaan puluhan sampai ratusan miliar, tergantung senioritasnya gitu ya. Jadi RM ini kayak ujung tombak perusahaan ya, untuk di-link dengan langsung dengan nasabah, melayani nasabah priority dan nasabah private. Kira-kira begitu, Vika. Wow, jumlahnya cukup besar ya, Go. Isinya 8 orang, tapi secara nominal memang yang dikelola cukup banyak ya, Go ya? Iya, jadi nasabah-nasabah priority dan nasabah-nasabah private, satu orang RM ini memang bertanggung jawab untuk di-link langsung dengan nasabah-nasabah dana kelolaan mereka puluhan sampai dengan ratusan miliar. Iya, luar biasa sekali. Nah, dengan dana yang dikelola harus sebesar itu kan berarti produktivitasnya harus tinggi ya, Ko, dan itu tentu saja nggak mudah. Nah, biasanya kalau dengan timnya Koko, apa yang dilakukan supaya timnya ini selalu terus produktif? Iya, jadi ngomong sebuah tim gitu ya, apalagi kita bekerja di sebuah industri yang dasar utamanya itu adalah reputasi, kepercayaan gitu ya, Vika ya. Jadi kalau kita bicara sebuah tim, mungkin saya mulai dengan hal yang penting itu adalah ketika kita ini bawa tim masuk ke kita gitu ya, kayak rekrutmen. Jadi rekrutmen ini sangat penting sekali, Vika. Saya ingat ada satu kejadian gitu ya, waktu pandemik, Vika. Jadi hari itu, ini bukan di tim saya langsung, di tim sebelah gitu ya. Mereka hire satu orang RM gitu ya, satu orang anggota tim. Waktu itu karena pandemik semua dilakukan lewat online, termasuk interview, nggak ketemu tatap muka langsung, semuanya dilakukan online lewat Zoom. Terus pertanyaan proses semuanya online, sampai kemudian ketika sudah selesai prosesnya, sudah oke semua, tanda tangan offering letter namanya ya, di situ ada mention semuanya, tanggung jawabnya apa, salary-nya berapa gitu ya, harus datang ke kantor waktu itu. Yang interview online ini kaget, Vika, ngelihat kok berbeda sekali dari penampilan semuanya itu berbeda dengan ketika online, berbeda sekali. Pakai filter gitu. Iya, jangan-jangan. Hari itu filternya kok begitu hebat sekali ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kaget sekali, cuman semua proses kan sudah selesai, sudah tinggal tanda tangan saja. Ada keraguan tapi dilanjutkan saja waktu itu. Singkat kata, bekerja, kemudian saya lupa 1 tahun atau 1 tahun lebih, nggak lama sebetulnya, dia resign. Anak ini resign. Setelah dia resign, yang menggantikan, RM yang menggantikan itu ditelepon satu nasabah, dihubungi satu nasabah, menanyakan portofolio dananya di bank ini. Ketika disampaikan, diinformasikan, kaget nasabahnya. Ada perbedaan yang signifikan gitu. Setelah diselidiki dan segala macam,
ternyata ada satu fraud gitu ya, ada satu kejahatan keuangan yang dilakukan, satu transaksi keluar dari bank yang tidak diotorisasi oleh nasabah. Dan itu menimbulkan problem gitu ya, sampai kemudian tim investigasi semuanya datang dan segala macam gitu ya, menimbulkan problem yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi menurut saya rekrutmen ini penting. Bagaimana kita ini bisa rekrut orang-orang yang tepat gitu ya, yang karena integritasnya, kejujurannya gitu ya. Ini yang sangat penting di dalam industri ini. Contoh waktu yang lalu kami juga pernah interview seseorang gitu ya, ketika datang. Sekarang ini kami tidak mau yang cuman online, datang karena ini posisi-posisi yang krusial gitu ya. Datang, kita invite, ngobrol, tanya segala macam gitu ya, tanya. Ketika nanya itu jawabannya sangat confident dan luar biasa, menyenangkan di telinga gitu ya. Cuman somehow entah gimana saya itu rasa nggak enak aja gitu ya, kok kayaknya ada rasa nggak enak. Tapi setelah interview kan nggak langsung diiyakan kan. Oke, setelah interview cross check dengan beberapa orang yang ternyata kenal dengan orang ini. Ternyata betul ada beberapa kebohongan yang dia sampaikan ketika dia ini interview gitu ya. Jadi sangat disayangkan ya kalau saya pikir-pikir, padahal ya lu gak perlu bohong pun sebetulnya ya gak sampai mengubah value-mu sebegitunya gitu loh. Jadi mungkin kalau lu bisa menyampaikan kelemahan-kelemahan dengan komunikasi dengan hikmat yang baik gitu ya, itu ketika interview tak rasa itu juga sesuatu yang baik gitu loh, gak perlu harus bohong gitu kan. Ketika tahu itu sudah pasti kita nggak teruskan prosesnya gitu. Jadi ngomong tentang tim ini di industri ini yang awal-awal memang rekrutmen ini perlu ya, orang-orang yang memang punya integritas, punya kejujuran, itu sangat perlu di situ. Nah sekarang saya ingin tanya ke Coach Johan perihal keseharian, gitu ya. Maksudnya dalam rekrutmen yes itu penting. Nah selanjutnya ini yang seringkali kita miss di tengah-tengah. Itu kenapa? Karena keseharian itu membosankan gitu, atau keseharian itu untuk menjaga pace untuk supaya tetap konsisten dan sebagainya. Nah, gimana caranya Coach Johan untuk misalnya tiap briefing pagi ke mereka, ini kan berulang terus ya, repetisi terus dari bulan 1 atau dari awal bulan, terus pertengahan bulan, akhir bulan kejar target, kembali lagi ke awal bulan. Nah, itu apa yang Coach Johan lakukan? Iya, jadi kalau kami ini setiap pagi gitu ya, kami ini ada kayak briefing. Jadi karena kami ini dealing dengan produk-produk yang juga related dengan pasar modal, outlook ekonomi, jadi geopolitik gitu kan. Jadi itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana cara kami berkomunikasi juga dengan nasabah. Setiap pagi itu semua itu di briefing ya. Jadi ada yang memang bertugas kayak memberikan market update gitu ya, untuk nulisnya bertambah. Di situ juga kadang ada produk refreshment, jadi mengetahui produk nulis dan segala macam. Jadi every day, setiap pagi itu semua mesti ikut briefing itu dan mendengarkan briefing pagi di situ. Terus ngomong day to day, kita memang hari-hari ini tuh, kalau saya ini di industri ini sejak tahun 2005 gitu ya. Jadi kalau kita bicara hari ini memang lebih challenging dibandingkan waktu-waktu yang lampau gitu ya, lebih challenging. Jadi ketika angka itu memang belum mencapai yang sesuai yang kita harapkan, itu kita melakukan one on one gitu ya. Jadi hampir setiap hari, terutama anggota tim yang belum mencapai run rate. Run rate ini biasanya itu kita ngitung kayak 1 bulan itu berapa hari kerja gitu ya. Terus 1 harinya itu mesti berapa percentage point gitu yang harus dicapai gitu ya. Jadi kita buat kalkulatornya semua segala macam. Jadi di situ kita untuk anggota tim yang kira-kira belum sampai di run rate itu, kita lakukan monitoringnya lebih closely monitor gitu ya. Jadi sebelum pulang gitu biasanya kita one on one, satu demi satu, kita tanya progresnya sampai sini, kemudian plannya besok apa gitu ya, ada ide apa, kita ngobrol di sana. Jadi nggak sampai di menjelang akhir bulan angkanya masih jauh, ngejarnya ini panik segala macam. Jadi dari awal itu kita memang mengacunya ke run rate itu supaya
tim ini tetap produktif gitu kira-kira. Nah, apa yang Coach Johan sendiri lakukan untuk supaya tidak cuma jadi perulangan yang sama gitu. Maksudnya Coach Johan belajar apa gitu atau seperti apa. Jadi nggak sampai nanti anak buahnya itu wah yang ini metodenya yang ini lagi gitu. Untuk supaya masing-masing beberapa di antara kita mungkin bisa jadi punya seperti itu ya, atau kita sebagai owner punya anak buah kok ngomongnya itu terus gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau bagi saya gitu ya, untuk produktif atau untuk berhasil itu menurut saya itu kan memang pertama skill ya, skill. Kedua itu motivasi, dan yang ketiga itu menurut saya attitude. Jadi kalau kita ngomong skill, ini kan setiap anggota tim itu kan berbeda-beda gitu ya, bagaimana kita menanganinya gitu ya. Jadi skill ini bagi kami seperti yang tadi saya sampaikan Jadi kalau misalnya knowledge tentang pasar, knowledge tentang market, knowledge tentang produk itu tidak bisa ditawar gitu ya. Anggota tim itu mesti punya skill ini gitu. Dan di sini pun ada banyak ruang untuk ngobrol, Fandi. Jadi ketika one on one itu, ketika mungkin ada hal-hal yang saya perlu kasih evaluasi gitu ya, dan kita ngobrol di sana ngomong tentang skill ini, tentang knowledge. Punya knowledge bagus, itu bagus ya. Tapi kalau misalnya delivernya kurang, itu juga satu hal yang berbeda. Ya. Jadi punya knowledge yang bagus, punya pengetahuan yang baik gitu ya. Tapi kita juga mesti punya skill untuk deliver ke nasabah itu dengan baik juga. Karena nasabah itu berbeda-beda. Ada yang well experienced, punya well educated, punya experience-nya banyak. Tentu berbeda dengan misalnya kita bertemu dengan nasabah yang nggak terlalu punya pengalaman, nggak tahu apa-apa. Itu cara penyampaiannya pasti berbeda. Ini yang saya tangkap gitu ya, banyak orang kayak kan saya sendiri juga punya anak ya, seringkali ngobrolin atau nggosipin gurunya gitu ya. Ada guru-guru itu pinter, pandai, tapi guru ini nggak punya capability atau skill untuk deliver kepandaiannya gitu ya. Itu kan satu hal yang berbeda. Dan di area yang ini Fandi, jadi saya terinspirasi dengan buku CG Training Fandi. Jadi di situ ada yang namanya prinsip untuk observasi, partisipasi sama evaluasi gitu ya. Saya pakai itu. Jadi untuk ini kan biasanya observasi. Awal-awal kami ketemu nasabahnya bersama-sama gitu ya. Saya yang ngobrol dengan nasabah, tim saya memperhatikan untuk belajar dari situ. Nah, kemudian ada partisipasi di mana kami tektokan sama-sama ngobrol dengan nasabah secara bergantian. Yang ketiga, kalau sudah cukup sampai di sini, saya biarkan tim saya untuk ngobrol dengan nasabah. Di situ saya bisa evaluasi. Nah, jadi tentang skill ini kan berbeda-beda tiap RM Fandi. Jadi tiap tim saya ini pasti berbeda dan topiknya juga bisa berbeda-beda. Kemudian yang kedua, motivasi Fandi ini yang juga masing-masing pasti akan berbeda. Setahu saya gitu ya, motivasi itu didrive dua hal Fandi, Vika. Jadi yang pertama itu mengejar reward, dan yang kedua itu menghindari punishment. Nah, ini tinggal kita, yang pertama pasti saya utamakan ketika ngobrol itu rewardnya dulu gitu ya, motivasinya apa. Saya temui beberapa orang anggota tim saya punya motivasi, kadang enggak cuma sekedar uang loh, walaupun ada porsi itu ya, ada bonus, ada porsi itu, tapi enggak tentu tentang itu. Kayak ada satu tim saya itu punya kebiasaan jalan-jalan ke luar negeri sama mamanya gitu ya. Punya kepinginan membuat mamanya senang dengan jalan-jalan ke luar negeri. Itu jadi motivasi yang kuat gitu. Ada lagi yang motivasinya itu bukan cuma sekedar uang, tapi kayak prestasi. Kalau dia itu kami di industri ini kan sales ya, selalu di rank segala macam. Ketika namanya itu di rank atas, bagi dia itu sebuah pencapaian, dan ini jadi motivasi yang kuat. Nah, di situ yang masing-masing orang, kemudian day to day itu pasti variasi pembicaraannya bisa berbeda-beda dan bervariasi Fandi. Nah, ngomong yang ketiga attitude, ya ini memang sesuatu yang lebih dalam ya. Kalau ngomong attitude ini kan ngomong cara pandang terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap challenge, terhadap keadaan, itu kan berkisar itu. Dan ranah ini menurut saya Fandi, Vika ya, ini
mungkin tidak bisa diselesaikan hanya one on one di kantor gitu. Part ini harusnya akan bisa selesai di CG Connect Room. Dan biasanya kita di sini kita juga dorong atau promosikan CG di sana untuk bisa mengalami perubahan attitude, mindset. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya dari skill, dari tadi itu motivasi, attitude. Nah, attitude ini menurut saya yang paling utama ya, bagaimana orang punya cara pandang dan itu mempengaruhi sekali produktivitas, mempengaruhi sekali kesuksesan dalam bekerja, Fandi. Jadi nggak monoton setiap hari dia ngomong itu nggak monoton dan angka itu terus bergerak kan, Fandi. Jadi kebetulan kami juga terekspos dengan pasar modal, dengan ekonomi yang terus bergerak. Jadi pembicaraannya pasti ada aja di situ, Fandi. Sekarang mari kita dengarkan apa yang menjadi hikmat firman Tuhan pada sesi kali ini. Saya ambil dari Matius 8 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kita tahu kebanyakan cerita selanjutnya seperti apa. Hal ini saya tidak hendak meng-highlight anak kecil itu. Tetapi bagaimana sebenarnya ketika Tuhan Yesus itu mencoba untuk mengarahkan murid-muridnya ke satu visi, yaitu visi kerajaan surga. Ketika pada misalnya kita sedang menghandle satu tim gitu ya, dengan misalnya apakah itu 8 orang, apa itu 10 orang, ataupun itu dengan jumlah yang lebih besar. Terkadang tiap-tiap orang ini punya satu kecenderungannya sendiri, kepentingannya sendiri, agendanya sendiri, maksud sendiri, karakter sendiri-sendiri gitu. Dan bisa jadi pada waktu dalam satu tim itu ada yang konflik dan sebagainya. Nah, itu pula yang terjadi pada murid-murid. Dan pada waktu itu mungkin yang terjadi adalah ketika akumulasi ambisi dan sebagainya, mereka sempat tanya satu sama lain, aku yang paling besar, aku yang paling besar. Lalu mereka akhirnya datang pada Tuhan Yesus. Kita sering suka tahu, Pastor Phil juga sempat bilang, sebenarnya siapa sih yang terbesar di antara kumpulan orang pada waktu itu? Ya jelas Tuhan Yesus. Tuhan adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan Yesus mungkin yang paling berhak untuk mengatakan aku yang paling besar, bukan kalian semua. Tetapi di sini Tuhan tidak membahas hal itu, tetapi Tuhan mengangkat satu anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah bersama Tuhan Yesus, lalu mengatakan bahwa kerajaan surga itu adalah seperti anak, barang siapa menyambut kerajaan surga seperti anak kecil ini. Bagaimana kita masing-masing mengatur timnya kita? Apakah kita seringkali akhirnya berusaha untuk dengan kemampuan kita sendiri untuk mengatasi itu atau gimana? Tapi mari kita belajar pada Tuhan Yesus. Ada hikmat-hikmat yang tersembunyi yang diberikan Tuhan, yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Ketika melakukan seperti itu, harusnya itu jadi pembelajaran juga buat kita. Ketika kita terkadang ada satu kebutuhan, ada satu konflik dan sebagainya, atau kita harus mendrive mereka di satu visi, saya berdoa masing-masing dari kita, Tuhan kasih hikmat yang out of the box, yang benar-benar mungkin juga mereka tidak pikirkan, yang itu berasal dari Tuhan, dan itu akan diberikan Tuhan pada Anda. Dan ketika Anda melakukannya, Anda benar-benar menjalankannya dengan hikmat Tuhan, dan mereka semua tim Anda bisa melihat bahwa Tuhan sedang menyertai Anda, karena Tuhan akan memampukan Anda melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya mau tanya, tadi kan ngomongin tentang produktivitas ya, Ko. Ya, ada nggak membernya yang kurang produktif atau tidak produktif? Betul. Ya. Atau mungkin dalam satu kondisi di mana benar-benar udah give up, udah nyerah. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kadang-kadang kan di sales, saya kan di otomotif juga ya, ada beberapa teman-teman salesman yang benar-benar udah blank karena mungkin ada masalah keluarga atau mungkin kejebak keuangan atau apa. Jadi mereka udah benar-benar sudah hampir give up gitu. Oke. Ya, jadi memang proses untuk ke sana kan pasti ada waktunya ya, Fandi ya, sampai betul-betul memang sudah give up dan segala macam. Jadi proses one on one kami gitu ya, tadi kita ngobrol 3 hal tadi itu kita lakukan, walaupun mungkin ngomong 3 enggak 3-3-nya di satu hari ya, tetap itu kan proses yang panjang. Cuman memang kita melihat ada anggota tim yang sudah melakukan semuanya, tapi angkanya juga produktivitasnya nggak bisa naik gitu ya. Saya melihat begini, dari tahun 2005 ya saya di industri ini, saya melihat ada banyak, dan kalau nggak dibilang banyak, beberapa orang yang gagal di satu perusahaan gitu ya. Jadi angkanya nggak bisa bagus gitu ya, dan struggle sekali. Kemudian decide untuk ke perusahaan yang lain ya, ke perusahaan lain, industri yang sama. Saya melihat banyak contoh-contoh yang di perusahaan lain itu ternyata
bagus kok Fandi, Vika. Ternyata juga bisa perform di sana. Padahal di perusahaan yang satu ini struggle sekali. Tapi ternyata ada kesempatan lain di perusahaan lain dan dia ternyata bisa berhasil. Jadi ngomong seperti ini memang tidak gampang ya, tapi kadang kita juga perlu kasih masukan anggota tim, betul pimpinan bawahan, tapi somehow ketika ngomong hal-hal begini ini kan kita mau datang sebagai seorang teman gitu ya. Artinya saya selalu diingatkan belajar dari leader-leader saya gitu ya, ketika kita ini bekerja di sebuah perusahaan, gaji itu selalu full masuk ke rekening kita setiap bulan. Ketika kita ini angkanya tidak mencapai KPI atau ekspektasi perusahaan itu somehow itu kita perlu rasa sungkan gitu loh, rasa tidak enak. Gaji masuk tapi kita tidak bisa deliver apa yang diekspek perusahaan. Kita tidak bisa berjalan seperti itu bulan demi bulan dan kita tidak ngapa-ngapain, kayak kita tidak rasa bersalah, tidak rasa guilty, itu kan ya tidak baik gitu ya. Kabut. Nah, itu. Jadi kan hal-hal kayak gitu itu kita ngobrol. Jadi dan saya juga bukakan perspektif bahwa satu pintu tertutup di sini belum tentu pintu itu tertutup juga di tempat-tempat yang lain. Jadi mungkin ada tempat-tempat yang lain yang kamu itu bisa perform, kamu tuh bisa doing well gitu ya. Belum tentu tidak perform di sini, tidak perform di mana aja, belum tentu. Jadi saya membukakan kesempatan-kesempatan itu supaya memacu dia untuk tetap punya motivasi, punya harapan gitu ya, untuk bisa berkarir di tempat yang lain. Iya. Nah, sedangkan gimana? Mungkin Coach Johan, apakah dari ketemu one on one itu nanti bisa menganalisa wah ini seharusnya punya potensi begini gitu. Ya betul. Pertama kan memang kita dari angka ya Coach Fandi. Angka itu kan sudah jelas everyday itu kan kita ini ada trackingnya secara jelas gitu ya. Dari angka itu kita tahu ada orang-orang yang memang well perform atau high performer lah ya. Jadi kalau yang di high performer ini saya sendiri cenderung memberikan ruang gitu ya. Karena high performer ini biasanya sudah tahu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya itu sudah tahu jelas, plan kerjanya itu sudah jelas dan biasanya sedikit maintenance gitu ya dari leader gitu ya. Jadi kasih ruang, saya memberi ruang mereka untuk lebih berkreasi dengan jalannya mereka. Cuman somehow tetap ada blind spot yang kita lihat itu kayak mereka itu ketika mengerjakan satu area numbernya sudah bagus, tapi kan ngomong KPI itu kan banyak pilar Ko Fandi kalau di industri kami. Jadi di pilar yang ini kamu masih kurang gitu ya. Di situ peran leader untuk ngeliatin sisi-sisi yang mereka belum kelihatan gitu ya, untuk on track lagi supaya overall KPI-nya itu bisa tercapai dengan baik. Kira-kira gitu. Kalau yang anggota tim yang memang memang lagi underperform, lagi tidak perform, itu yang biasanya daily monitoring ya, maksudnya monitoringnya itu lebih ketat lagi, kira-kira begitu. Nah tadi kan kita udah ngomong orang-orang yang underperform atau yang give up. Nah satu lagi sisi satunya itu kan kadang-kadang ada orang-orang yang memang keras kepala, nggak bisa diatur, tapi ternyata ini profit maker gitu. Dan kadang-kadang sama bos juga disayang gitu kan. Maksudnya sama pimpinan, mungkin dia bisa kenal pimpinan regional atau bahkan pimpinan yang di pusat gitu. Sehingga akhirnya ketika misalnya Coach Johan, siapa tahu ini ada pengalaman nggak sih, kita belum tahu ya. Tapi siapa tahu yang ini udah, kamu nggak usah terlalu sentuh dia deh gitu, biar dia kan siapa tahu ada titipan pesan seperti itu. Nah itu gimana? Pernah nggak ngalami seperti itu? Kalau yang titipan pesan seperti itu kebetulan selama saya berkarir itu di perusahaan-perusahaan yang dimiliki perusahaan bank asing ya Ko Fandi ya. Jadi culture seperti itu saya tidak pernah jumpain. Tapi memang ada high performer yang memang ada attitude yang kayak berbeda gitu. Biasanya belagu gitu ya. Biasanya nggak mau antisosial gitu kan. Yang mau menangnya sendiri, minta dibantu, minta spesial. Ya. Gitu. Jadi memang sebetulnya kan ujung-ujungnya itu angka ya Ko Fandi ya. Jadi angka kalau misalnya sepanjang dia ini deliver angka, itu hal yang baik. Cuman dalam hal tim atau lingkungan kerja, misalnya ada beberapa hal yang kita itu perlu tegur gitu ya. Saya ini tipe yang kalau negur itu nggak memilih untuk di depan orang, Ko Fandi Vika. Jadi di belakang orang, enggak. Bercanda. Terlontar aja. Ya. Jadi kalau saya negur itu, saya biasanya ajak ngobrol berdua. Di situ saya sampaikan
Karena saya belajar ketika negur itu somehow kita kan negur karena kita impacted ya. Kita ada sesuatu yang tidak pas di hati kita mau tegur. Kita bisa gampang luapkan emosi kita langsung tegur di tempat, kita bisa gitu ya. Tapi menurut saya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah anggota tim kita ini bisa berubah gitu kan. Tujuan akhirnya itu. Penyampaiannya pasti akan berbeda, pasti akan berbeda. Nah jadi saya ajak ngobrol, pernah satu kali sebenarnya bukan tentang angka, bukan tentang angka. Tapi ketika ngobrol itu, saya datang sebagai ini ya, maksudnya bukan menegur itu, ya itu tadi, kita belajar lah dalam perkembangannya bagaimana kita negur orang itu, tapi orang itu juga tidak merasa yang digurui, tidak merasa yang ditegur gitu ya. Menurut saya high performer itu akan cukup lebih sensitif karena dia merasa dia ini ya perform gitu ya, dia sudah bagus gitu ya, artinya ada sisi-sisi egonya. Jadi saya akan ngobrol bicara gitu ya, tetap konten teguran harus disampaikan gitu ya, tapi caranya mungkin saya akan caranya muter. Saya lebih memilih seperti itu, dan intinya bagaimana keluar dari ruangan itu kita sama-sama agree bahwa yang lu lakukan itu salah. Jadi kontennya disampaikan tapi dengan cara yang berbeda. Pernah nggak disalahpahami? Oh ini nggak seneng nih gitu, saya ini nanti bakal lebih bagus dari Coach Johan atau gimana misalnya. gitu, atau ya misalnya atau ya itulah kan kadang-kadang bisa seperti itu kan. Seringkali apalagi dalam jenjang karir kan. Iya. Oh kamu ini Coach Johan nggak suka nih atau siapalah maksudnya, atau mungkin teman-teman yang ngerasakan juga ya, kita udah negur dengan baik untuk kadang-kadang untuk kepentingan tim. Itu bagaimanapun kan kadang-kadang ada orang yang terlalu tinggi ini juga ternyata merugikan tim itu sendiri gitu. Iya. Nah, pernah nggak habis setelah di coaching, setelah diomongin ternyata malah ini cerita di luaran victim mentality, itu merasa korban. Ternyata misalnya Johan atau teman-teman di sini merasa diirin atau ini pasti iri sama saya nih, nggak mau saya berkembang lebih lanjut, nggak mau saya nanti karirnya lebih tinggi dari. Nah itu gimana? Pernah nggak ngalami? Atau mungkin ada kasus-kasus yang lain yang pernah Johan amati? Iya, jadi mungkin bukan related ke saya langsung, kebetulan saya ini nggak langsung seperti itu kok. Puji Tuhan kok. Ya nggak tahu ya, selama ini saya nggak tahu ini mungkin dibilang mulus atau gimana gitu ya. Disalahpahami itu saya nggak inget ya, mungkin pernah tapi mungkin saya nggak inget kok Fandi. Tapi saya pernah tahu satu kasus gitu ya, ketika anggota tim itu ditegur oleh manajernya gitu ya. Kemudian koar-koar di luaran gitu ya, ngomong hal yang berbeda gitu ya. Jadi ini ada satu disiplin yang memang ada satu kesalahan yang memang dilakukan, tapi itu dalam kasus manajernya harus memberikan teguran dan segala macam. Dan ceritanya itu ini high performer juga, tapi dia ngomong di luaran itu sesuatu yang berbeda. Tapi apa yang saya lihat di manajer ini sesuatu yang baik gitu ya. Intinya dia tidak perlu clarify ke orang-orang yang tidak berkepentingan, tapi dia ini clarify ke tim yang memang terkait gitu ya. Jadi yang memang terkait dan memang itu mempengaruhi lingkungan kerja ke depannya itu dia clarify. Tapi dia tidak clarify ke semua orang yang diceritain sama anggota tim ini gitu ya. Jadi somehow memang ada waktu-waktunya kita tidak perlu membela diri gitu ya, tidak perlu clarify. Biar kebenaran itu yang nantinya berbicara, katanya begitu Bu Fandi. Tapi untuk orang-orang yang memang terlibat dan terekspos dan mempengaruhi lingkungan kerja, ya mereka perlu tahu, mereka berhak tahu, dan itu memang harus di-clarify gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ya, tujuannya supaya juga bisa menjagai tim yang terkait juga ya, Ko ya. Karena lingkungan kerja somehow pasti akan mempengaruhi productivity, itu nggak bisa disangkalin begitu. Betul. Bagus sekali caranya Koko tadi saya lihat juga one on one tuh sangat berpengaruh sih kalau menurut saya ya, untuk terutama untuk membina yang tadi tidak produktif atau mungkin yang high performer juga. Betul. Jadi saya berdoa juga nanti Koko juga bisa memberikan masukan dan mungkin saran untuk orang-orang yang juga membutuhkan, dan sekaligus tutup doa sekalian Ko supaya bisa memberkati setiap orang yang mendengarkan sesi hari ini. Mungkin ada closing statement dulu sebelum mendoakan. Sebelum mendoakan kok. Oke, jadi overall ngomong productivity ini itu tadi ya, bagi saya, menurut saya itu
skill itu bagaimana kita terus harus growing di dalam skill. Knowledge bidang kita ini apa, kita harus mumpuni di sana karena nggak bisa ditawar kalau kita nggak bagus di skill, itu semuanya pasti akan mempengaruhi. Yang kedua motivasi, karena motivasi ini somehow itu perlu gitu ya untuk kita ini motivated. Satu lagi ngomong tentang motivasi boleh ya saya tambahkan ya. Tadi saya tuh ngelihat satu konten di sosial media Govandi Vika. Ini disampaikan oleh komisaris utamanya salah satu perusahaan consumer good yang terbesar di Indonesia. Dia ngomong begini, kalau kita ini ngomong satu grafik ya, ini apa misalnya grafik X itu grafik horizontal gitu Govandi, itu bicara tentang pressure atau tekanan yang diberikan kepada tim, ya. Kemudian grafik yang vertikal atau yang Y itu adalah produktivitas gitu ya. Nah jadi banyak orang berpikir semakin nambahkan level stress atau tekanan, productivity ini akan naik gitu ya. Terus itu tambahkan tekanan segala macam terus seperti itu. Tapi menurut beliau satu titik tekanan itu ketika ditambahkan lagi produktivitas itu akan menurun gitu. Jadi menjadi leader ini sesuatu yang memang kita perlu hikmat Tuhan. Tiap orang pasti akan berbeda. Bagaimana kita memberikan tekanan-tekanan gitu ya. Tentu nggak cuma fun-fun aja lingkungannya, tapi tetap harus ada target, tekanan, deadline, itu tetap penting untuk memicu produktivitas. Tapi ketika tekanan ini terus diberikan, somehow productivity ini akan menurun gitu. Jadi saya selalu menjaga keseimbangan motivasi tim saya itu di situ. Bagaimana nggak membuat dia santai-santai, tapi juga nggak membuat tekanan-tekanan itu demikian dalamnya sampai kemudian produktivitasnya jadi turun gitu. Again juga ini tak tambahkan lagi enggak apa-apa ya Govandi ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong di level leader ini, kita ini kan kalau di bank apalagi bank asing gitu ya, apalagi pusatnya di UK, semua yang dinamakan bos di sana itu juga adalah bawahan dari level di atasnya gitu ya. Jadi kita ini somehow ketika sudah dealing dengan manajemen atau bos yang pimpinan yang lebih tinggi, aura meeting, aura aura meeting itu pasti berbeda. Tekanan-tekanan di situ jauh lebih keras gitu ya. Di mana mungkin tekanan-tekanannya jauh lebih besar di sana. Nah, ini tantangan juga buat kita ini bagaimana menyaring gitu ya. Karena somehow atasan atau manajemen bicara begitu kerasnya gitu ya. Ketika kita brol-brolan enggak saring-saringan langsung, kita bikin tim kita dengan warna yang sama, itu lingkungan kerja jadi berbeda, lingkungan kerja jadi tidak kondusif gitu ya, dan berisiko produktivitas juga akan turun gitu ya. Jadi itu tantangan kita juga bagaimana jagain kayak kita ini saringan juga gitu ya. Kita betul tantangannya keras, tapi ketika kita mengelola tim kita tetap ngelihat tadi tiap-tiap orang pasti berbeda level menjagai antara fun, relax dan stresnya ini bagaimana kita main-main di sana untuk menjaga titik optimal productivity-nya. Jadi balik lagi yang tadi skill kita tetap growing, motivasi, dan yang ketiga attitude gitu ya. Menurut saya attitude, mindset ini kita ini bagaimana kita ini dealing dengan Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini attitude kita ini yang akan berbuah, akan berbeda, bertumbuh dengan sendirinya gitu ya. Dan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita mencapai productivity di bidang kita. Kira-kira itu yang saya mungkin bisa sampaikan. Oh, keren-keren. Tiga, skill, motivasi, dan attitude. Menurut saya, Govandi ya. Silakan. Sekarang bisa mendoakan jemaat yang sedang struggle. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan bisa berkesempatan mendoakan orang-orang yang hari ini dimanapun apapun situasi dan keadaan yang anak-anak-Mu sedang hadapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami ini ditemui seperti Daniel yang excellent dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan. Yang pertama-tama kami berdoa biar anak-anak-Mu ini bukan menjadi anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak-Mu terus bertumbuh di dalam skill, bertumbuh di dalam pengetahuan, menjadi excellent di bidangnya masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagaimana mereka handle tantangan-tantangan yang ada ketika motivasi itu sudah tidak lagi mencapai puncaknya, ketika
di dalam masa-masa kelam. Tuhan hadirlah Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah, membuat pintu-pintu yang baru Tuhan. Jalan-jalan yang baru dibukakan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biar di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, situasi yang challenging ini Tuhan. Biar anak-anak Tuhan tetap bersinar di marketplace. Anak-anak Tuhan tetap menjadi saksi dan garam bahwa Tuhan itu sungguh baik Tuhan. Dan membagikan kasih itu kepada lingkungan kerja mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much, thank Coach you. Johan. Thank you Vika, thank you Ko Fandi buat kesempatannya. Ya, sesi hari ini sudah selesai. Betul. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa tetap terus stay tune dengan topik-topik yang akan sangat memberkati kita. Ya, Anda juga bisa follow Instagram kami di @gmsviskon. See you. God bless Bye-bye. you. God bless.